Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin bi tahal amin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya, dengan ridhonya, kegiatan bagian daripada dakwah Islamiyah dapat terlaksana walaupun di tempat yang cukup sederhana ini. Dan tentunya mudah-mudahan upaya dakwah yang dilakukan oleh bagian daripada kegiatan channel Muslim Lotara, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kehadiran dan keberhasilan kesuksesan beliau sebagai anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan rasul, menuntun umat manusia, membawa kita semua ke jalan ihdinas siratal mustaqim, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, saat ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 14, yang insya Allah tinggal beberapa jam lagi begitu azan maghrib, maka tibalah tanggal 15 Sya'ban yang masyhur, yang terkenal dengan sebutan nisfu Sya'ban. Dan inilah yang menjadi fokus kajian kita, seperti apa amalan-amalan daripada bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Nah, sehingga di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah, berikanlah keberkahan pada diri kami, kehidupan kami, harta kami, ilmu kami, semua napas kami, berikanlah keberkahan di dalam bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini satu di antara bulan yang spesial dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bulan-bulan yang lain. Jadi masing-masing bulan mempunyai ada titik-titik keistimewaan tersendiri. Adapun istilah nisfu Sya'ban, nisfu itu sendiri artinya di dalam bahasa Arab, nisfu berarti setengah. Setengah perjalanan bulan. Bulan kadang 30 hari, kadang 29 hari. Ini di bulan Hijriah. Nah, berbeda dengan bulan Miladiyah atau bulan Masehi, ya. Kalau bulan Hijriah itu harinya berkisar 29 dan 30. Tidak bisa 28 dan tidak bisa 31.
Nah, sehingga diambil pertengahannya itu adalah 15. Maka ini yang disebut dengan nisfu, pertengahan. Pertengahan dari 30 itu adalah 15. Sya'ban adalah nama bulan. Nisfu Sya'ban. Kalau secara lughah, tentu semua bulan ada nisfunya. Nisfu Muharram, pertengahan Muharram. Nisfu Safar, pertengahan Safar. Dan seterusnya. Tetapi yang paling masyhur mempunyai amalan khusus hanya bulan Sya'ban yang ada di situ nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan yang masyhur dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, tabi'in, kemudian para imam-imam, ulama-ulama, dan terus kita dari generasi ke generasi sampai hari ini kita menemukan, kita mendapatkan yang namanya nisfu Sya'ban tersebut. Adapun amalannya, nah, di sini ada perbedaan pemaknaan dan amalan di kalangan para fuqaha. Ada yang menyebutkan nisfu Sya'ban itu adalah satu amalan khusus yang dikerjakan melaksanakan ibadah sholat sunat nisfu Sya'ban secara khusus dengan lafaz niatnya usolli sunnatan nisfi Sya'ban rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi secara khusus usolli sunnatan nisfi Sya'ban, khusus. Nah, kemudian selesai melaksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban, membaca surah Yasin berturut-turut 3 kali dengan niat yang sudah ditentukan. Yang pertama, memohon kepada Allah dengan berkat kemuliaan bulan Sya'ban, dengan berkat kemuliaan nisfu Sya'ban, dengan berkat kemuliaan qalbul Quran, yaitu surah Yasin, memohon kepada Allah supaya diberikan umur yang panjang, penuh dengan keberkahan, rezeki yang halal, yang terus menggerakkan dan melahirkan energi positif untuk dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban, perintah Allah, dan dapat mencegah daripada apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, pendapat fuqaha tidak ada sholat khusus. Lalu sholat apa yang dikerjakan? Para ulama mendorong untuk melakukan sholat hajat, sholat sunat hajat. Usolli sunnatul hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Selesai melaksanakan ibadah sholat hajat 2 rakaat. Hajat artinya apa yang kita inginkan. Apa saja yang kita inginkan di dalam hati kita, sampaikan kepada Allah. Yang sakit mungkin ingin kesembuhan, yang susah ekonomi mungkin ingin dilancarkan ekonomi, yang lagi dalam perjuangan ingin kesuksesan, dan seterusnya. Laksanakan sholat hajat. Usolli sunnatul hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Habis itu membaca Yasin dengan niat sama seperti tadi. Jadi di kalangan fuqaha, di kalangan ahli fikih ada 2 perbedaan pandangan. Ada yang memberikan sholat sunat khusus dengan lapas niat khusus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, usolli sunnatan nisfi Sya'ban, dan ada yang sholat sunat secara umum, sholat apa saja, tetapi lebih didorong kepada sholat sunat hajat. Bisa juga melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Nah, ini dilihat dari makna secara umum.
nisfu itu artinya pertengahan. Salat apa saja yang dilakukan pada malam ke-15 bulan Sya'ban itu sesungguhnya itu masuk di dalam kategori salat nisfu Sya'ban, salat pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini. Demikian halnya dengan salat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan atau penghargaan. Masjid, tahiyatul masjid artinya salat untuk menghargai atau menghormati masjid. Kesunahan khususnya ketika kita datang di masjid, sebelum kita duduk kita langsung takbir, melaksanakan salat sunat yang secara khusus dengan lafaz niat usalli sunnat tahiyatul masjid, secara khusus salat sunat tahiyatul masjid. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, tapi ada salat lain yang kita kerjakan, tetapi sebelum kita duduk, maka itu juga sudah masuk dalam kategori salat sunat tahiyatul masjid. Satu contoh, ketika kita datang di masjid, ini dalam keadaan azan. Dalam keadaan azan, lalu kita berdiri menunggu azan selesai. Begitu azan selesai, kita akan melaksanakan salat sunnah qabliyah atau melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Maka ketika posisinya seperti ini, yang kita laksanakan adalah salat sunat qabliyah. Umpama waktu zuhur, kita langsung usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kita salat sunat qabliyah zuhur. Nilai daripada salat sunat qabliyah ini otomatis menjadi salat sunat tahiyatul masjid. Karena kita datang di masjid dalam keadaan kita belum duduk, langsung kita salat. Tapi dengan niat qabliyah zuhur, tapi karena kita baru datang dan belum duduk, maka ini di samping qabliyah zuhur juga dia berstatus sebagai qabliyah, sebagai salat sunat tahiyatul masjid. Nah, demikian halnya perumpamaannya dengan salat nisfu Sya'ban ini. Ada yang secara khusus usolli sunnatan nisfi Sya'ban, ada yang secara umum salat apapun yang kita lakukan ketika dilakukan di tengah nisfu Sya'ban, di tengah bulan Sya'ban itu, maka masuk dia dalam kategori salat nisfu Sya'ban. Nah, inilah amalan yang secara khusus pada nisfu Sya'ban. Adapun amalan-amalan yang secara umum tentu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat, bulan, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai keutamaan. Dan tentu ketika tidak terbatas dengan waktu dan tempat, zikrullah, berzikir kepada Allah, tentu kita akan memaksimalkan kemampuan kita untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna zikir itu sendiri, zikir itu sendiri di dalam Al-Qur'an digunakan juga kata zakarallah. Oleh para ulama memberikan tafsiran zikir itu berarti salat. Nah, kemudian di dalam hadis juga banyak disebutkan zikir itu artinya mengingat dengan cara menyebut, melapaskan kalimat-kalimat thayyibah. Dan hanya 2 waktu yang kita dilarang berzikir di sana. Waktu yang mana kita dilarang? Ketika kita berada di ruang buang air, ketika kita berada di WC,
itu dilarang kita berzikir. Hanya di situ dianjurkan untuk membaca doa khusus ketika akan masuk, bukan setelah masuk. Begitu sudah masuk, di situ tidak ada zikir, walaupun zikir sir tidak boleh. Karena di situ tempatnya adalah tempat yang kotor, tentu tidak layak untuk menyebut yang maha suci di tempat yang kotor. Kemudian yang kedua, tidak boleh berzikir pada saat orang melakukan jima atau sedang melakukan hubungan suami istri. Yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika atau sebelum melakukan hubungan itu ada doa yang dibaca secara khusus. Tapi ketika hubungan itu sudah dilakukan, maka dilarang untuk melakukan zikir. Hanya 2 tempat inilah dilarang untuk zikrullah. Adapun yang lain-lainnya, dan ini mungkin perlu kita lebarkan sedikit kaitannya dengan Sya'ban, yang mungkin kita pernah mendengar ada pendapat-pendapat daripada saudara-saudara kita yang tidak berzikir ketika habis sholat umpama. Bahkan ada yang kita dengar dilarang berzikir habis sholat. Nah, di sini tentu kita menghargai. Kita tidak menyalahkan, tetapi kita menghargai. Karena mereka juga mempunyai dalil. Mereka mempunyai alasan. Dan alasan-alasan yang disampaikan oleh mereka juga tentu bagian daripada ijtihad yang mereka ikuti. Nah, begitu juga dengan yang lainnya yang habis sholat melaksanakan zikir, tentu ini juga mempunyai dalil, mempunyai alasan dari hasil ijtihad yang mereka ikuti. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi, maka segeralah kamu bertebar di muka bumi. Nah, ayat inilah yang diberikan tafsiran makna habis sholat. Sholat itu sampai di mana ukuran sholat itu? Mereka memberikan tafsiran bahwa sholat itu adalah muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bis taslim. Dimulai dia dengan takbir, diakhiri dengan salam. Begitu selesai salam, maka sholat itu berakhir. Fantashiru fil ardi. Begitu selesai salam, segera kamu bergegas untuk bertebar ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Wabtagu min fadlillah. Nah, ini yang mereka hasilkan dalam ijtihad, kenapa tidak perlu berzikir. Nah, kemudian dari golongan kelompok yang sangat menganjurkan zikir berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan banyak juga. Apalagi salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sabbaha, siapa saja yang membaca subhanallah, man sabbahallah, siapa yang membaca subhanallah salatan wa salatin, 33 kali, wa hamidallah salatan wa salatin, kemudian alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salatan wa salatin, Allahu akbar 33 kali, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kapan dibaca ini? Fi kulli duburi salatin, man sabbaha,
salasan wa salasin fi kulli duburi salatin. Pada setiap selesai dia salat, dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allah ampuni dosanya. Kapan dibaca? Fi kulli duburi salatin. Katanya dalam hadis, fi kulli duburi salatin, pada setiap selesai salat. Artinya habis salat itu ada zikirnya. Nah, ini yang diikuti oleh yang berzikir, termasuk dalam zikir nisfu Sya'ban. Nah, secara umum seperti yang saya katakan tadi, ada dua tempat, dua waktu, dua hal yang dimana kita tidak dibolehkan untuk berzikir, pada saat di WC dengan pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, selebihnya itu apalagi habis sholat. Dalam hitungan kondisi habis sholat, pakaian pasti sedang bersih, badan pasti sedang bersih, wudhu pasti sedang ada. Dan bahkan besar kemungkinan kita sedang berada di tempat yang suci, Baitullah, itu masjid. Ketika semua suci, maka peluang doa kita, zikir kita dikabul oleh Allah. Karena kita serba suci. Nah, kalau kita sudah keluar dari tempat sholat, maka peluang kita untuk tidak suci itu sangat besar. Bisa jadi wudhu kita batal, bisa jadi pakaian kita sudah ganti dengan pakaian kita bekerja, bisa jadi kotor dengan kotoran, debu, bisa juga pakaian itu najis. Wudhu sudah belum tentu, pakaian sudah belum tentu suci. Kalau di situ kita berdoa akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan tidak suci, maka peluang doa itu dikabul juga tentu secara hitungan manusiawi jauh akan lebih besar potensi dikabulkan ketika kita dalam keadaan suci di tempat yang suci. Maka inilah target yang dikejar kenapa kita harus berzikir selesai sholat. Nah, tapi tentu kita hargai kemerdekaan semua orang untuk mengambil pendapat-pendapat dari ijtihad para ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Nah, kita hanya mengikut ulama. Dan inilah saya kira hikmah daripada adanya ijtihad. Karena Al-Quranul Karim diturunkan dalam keadaan yang masih sangat kalau saya bahasakan masih mentah. Kenapa dikatakan mentah? Kita tidak paham sebelum ulama memberikan pemahaman. Bahkan sampai di beberapa ayat di awal surah, termasuk alif lam mim, yasin, alif lam ra, shad, alif lam mim shad, taha, semuanya ini ulama tafsir malah memberikan komentar Allahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu. Jadi ulama-ulama pun tidak tembus pengetahuannya terhadap ayat-ayat ini. Nah, sehingga ayat-ayat yang lain yang para mufassir, para ulama-ulama tafsir menjelaskan dengan runut, dengan semua-muanya, memahami sababun nuzul ayatnya, memahami tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, semuanya dijelaskan, barulah kita memahami Al-Quran itu. Tidak bisa kita pahami Al-Quran itu dengan sendiri. Maka dalam bahasa saya, mohon maaf kalau ini umpama kita berbeda istilah saya masih mentah. Ayat itu masih mentah karena tidak bisa dikonsumsi sebelum kita membaca, mempelajari dan memahami bagaimana ulama menjelaskan masing-masing ayat itu. Saya kira ini bagian daripada keutamaan berzikir wabil khusus di dalam bulan Sya'ban
yang tentu dari awal sampai akhir, bukan saja di pertengahan Sya'ban itu ada prioritas. Karena Nabi SAW seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memberikan doa khusus untuk kita mendapatkan kebarokahan di dalam bulan Sya'ban. Nah, apa artinya kebarokahan di situ? Al-barakah ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan kita terus bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang sebagai sayyidus syuhur, penghulu daripada bulan. Nah, jadi tentu menyambut satu yang sangat mulia, kita ada persiapan dulu, ada persiapan. Nah, saya kira secara manusiawi, pejabat kita aja kalau mau datang tentu ada persiapan. Yang kotor dibersihkan, yang belum ada diadakan, yang belum siap harus disiapkan. Karena ada yang agung yang mau datang. Begitu juga bulan suci Ramadan yang agung ini, dia mau datang, Sya'ban adalah waktu persiapan. Semua-muanya di situ. Saya kira ini saja dulu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang kemuliaan bulan Sya'ban dengan amalan-amalannya, zikir-zikirnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.